Siap. Soal mulai. Pelajaran dimulai, pertama kita ambil untuk pelajaran kita ini. Aprian, Andra, Arka, Indra, Rian, Derek, Jinto, Barang Ramadan, Barang Ramadan, Intan Silian, Heru Lamri, Loki, Muhammad Farizi, Muhammad Aris, Muhammad Ihsan, Tokinan, Muhammad Fikri, Muhammad Idan, Nurul Kadri, Pedro, Renadi, Rehan, Reza Wildan, Reza Syar, Rizky Nabil, Kamar Rizky. Suratnya ada? Enggak. Ada di situ. Rizakri. Rian Ferdinand. Sekian. Juga. Nah, materi hari ini adalah yaitu motor starter. Ada yang tahu apa motor starter kok? Ada yang tahu? Motor starter fungsinya. Boleh dikatakan tuh, motor starter itu adalah untuk menghidupkan awal sebuah engine atau mesin. Jadi materi kita hari ini yaitu sistem starter. Di jenis motor starter yaitu terdapat 3 jenis dari motor starter tersebut. Yang pertama, motor starter konvensional. Tahu apa beda starter konvensional sama motor reduksi? Nah, bahkan kan sudah belajar yang waktu ada yang di situ ada gearnya. Tahu? Nah, itu adalah untuk tipe reduksi. Dan yang untuk biasa seperti ini, yaitu seperti untuk konvensional, untuk yang getek, untuk mewah. Kalau yang tipe reduksi itu untuk yang biasanya kompresnya yang besar, seperti diesel. Jadinya membutuhkan putaran yang besar untuk menghidupkan sebuah engine tersebut. Nah, yaitu inilah fungsinya atau pengertian dari motor tersebut. Ada video tak? Kalau motor salah satu, bola. Kedua
berdasarkan referensi. Pada sertifikat ini terdapat informasi sehingga dapat melakukan produksi yang lebih besar. Sehingga itu untuk engine kendaraan dengan kompresi yang besar. Sertifikat ini adalah tipe yang memiliki ideal gear dan planetary gear. Nah, jadi tahu untuk motor yang ini, untuk khusus untuk mobil-mobil kecil seperti mobil Avanza, Innova, ada Innova kan ada yang diesel tuh. Atau biasanya orang tua ada pakai yang tipe reduksi dan ada yang tipe konvensional tergantung dari kompresi yang dipakai oleh mobil tersebut. Jadi kalau untuk otogadan atau untuk khusus itu mobil khusus itu biasanya dia akan memakai tipe yang reduksi karena kompresi yang lebih besar. Ada yang ditanyakan? Kalau untuk Ayla jangan pakai gasolin atau bahan bakar minyak. Jadi kompresnya kecil maka dipakainya untuk konvensional. Ada yang tanya lagi? Kita lanjut. Selanjutnya komponen pada motor starter. Dan di sebelah kanan, di sebelah kiri ini yaitu tipe konvensional dan sebelahnya adalah komponen bagian untuk tipe reduksi. Jadi di setiap komponen motor starter tipe konvensional dan reduksi itu memiliki perbedaan antara gear. Untuk tipe yang konvensional dia hanya menggunakan kopling atau clutch untuk mendorong pinion. Kalau tipe yang reduksi dia memakai gear. Jadi dia tidak ada kopling dan semuanya, sehingga putarannya lebih besar atau lebih ringan untuk memutarkan dari pinion gear tersebut. Ada yang ditanyakan dari komponen? Lanjut. Nah, ini motor starter itu dia memiliki komponen solenoid atau switch magnet berfungsi untuk mendorong dari sebuah pinion dan itu diteruskan oleh garpu atau driver lever. Di sini yang di solenoid terdapat 3 terminal. Ketiga terminalnya. Yang terminal A di atas. Mainnya kok. 30 kecil. Ada. Bawah. Yang kayak gitu kok. Jadi kemarin kita sempat bongkar, tapi kita akan tidak boleh membongkar dalam isi apa tuh? Tahu kok? Silinder atau switch magnet. Jadi di dalam silinder atau switch magnet terdapat dari pegas untuk mendorong ataupun menarik dari si pinion melalui tuas atau driver lever. Kemudian ada kontak flag, terminal 30, 50, terminal C. Dan itu ada pull-in coil, all-in coil, dan tuner. Jadi pull-in coil tersebut akan berfungsi jika terdapat aliran arus listrik. Kemudian all-in coil akan menjadi medan magnet yang menarik tuner tersebut, sehingga dia ketika dikasih arus listrik maka tuasnya akan menarik ke dalam, kemudian ada terhubung sama tuas atau driver lever untuk mendorong pinion gear. Ada yang tanyakan? Lanjut. Cara kerja dari motor starter. Bisa dibaca? Satu. Satu. Yang baca. Gaza.
Jadi ketika arus berjalan dari solenoid dari terminal 30 dan C, maka akan terjadi hubungan kemagnetan di switch magnet. Setelah itu, switch magnet ini akan menarik sebuah tuas. Tuas ini akan mendorong keluar untuk memutarkan sebuah pinion gate. Tapi sebelum diputarkan, di sini terdapat sebuah plat atau kopling agar dia waktu berputar itu tidak berat. Jadi setelah berputar, mesin kan lem itu kan berputar tuh. Nah, jadi waktu kita start kan kadang agak lama kita mengeluarkan dia kan. Nah, makanya dia akan putaran itu akan disempurnakan sama si plat atau kopling tersebut. Jadi tidak akan merusak dari komponen dari armatur. Lanjut. Satu. Kalau jadi waktu itu terjadi arus, jangan berputar. Tapi sebelum yang atas dikatakan ada kabel yang di bawahnya menurut nih. Jadi kabel ini akan meneruskan aliran tersebut dari ini. Jadi kalau kabelnya putus, mungkin dia akan mendorong pinion, tapi tidak memutarkan pinion tersebut. Jadi diperhatikan dulu arus dari situ yang kabel itu. Kalau menguji starter, kita dilepas dulu untuk menguji switch magnetnya atau solenoid. Jika switch solenoid sudah baik, maka kita dipasang kembali untuk menguji putaran dari pinion dia. Ada yang bisa baca diri diagram dari motor starter? Dari posisi baterai, kemudian menuju fuse. Dari posisi baterai, kemudian arus akan berjalan menuju fuse. Setelah itu, arus akan berjalan ke pintu kontak. Pertama dia akan melalui ada B di kunci kontak. Itu arus masuk dari posisi baterai. Kemudian saat kunci kontak on, maka switch ini akan terhubung ke pertama ACC, kedua kali kita on, yang ketiga baru starter. Setelah itu arus positif dari kunci kontak akan masuk ke relay, yaitu pada kaki 85. Kaki 86 sudah mendapatkan arus negatif dari baterai. Kemudian jika kaki 85 dan 86 dibagi arus positif negatif, maka akan terjadi kemagnetan antara kaki tersebut di dalam relay. Bisa kita bongkar itu. Setelah itu akan menarik tuas dari kaki 30 sama 87 akan terhubung. Sebelum itu arus dari fuse akan dibagi menuju kunci kontak dan kaki 30 pada relay. Setelah kaki 30 dan 87 terhubung, maka arus tersebut akan berjalan menuju motor starter pada switch berapa? 30. Kemudian massa dari bodi tersebut sudah dialiri oleh arus, karena arus negatif sama di mobil itu terdapat di bodi mobil. Pokoknya besi yang di mobil itu semua harus negatif dari baterai. Jadi waktu pasangan starter hati-hati.
Setelah itu ada anu lagi dari baterai, tapi tidak melewati fuse. Dia langsung berjalan menuju kaki. Ada motor kaca terminal C. Terminal C. Maka waktu kita putar kunci kontak sekali terdapat ACC atau aksesoris dari semua mobil tersebut. Kemudian baru on. Setiap on, setelah on baru starter. Nah, maka starter akan hidup dan kendaraan pun akan menyala jika kendaraan tersebut dalam kondisi normal. Jadi dipahami? Ini merupakan rangkaian yang memakai relay. Biasanya komponen yang ini itu dipakai untuk mobil-mobil yang baru, mobil yang baru rilis atau yang sekarang nih yang EV. Lalu untuk mobil lama, biasanya dia juga akan pakai relay, tapi langsung dari kunci kontak. Nah, rangkaian starter tanpa relay itu biasanya untuk mobil-mobil kijang lama. Dia tidak pakai relay. Jadi dari ST, dari kunci kontak dengan kode ST langsung menuju ke terminal 30 pada starter. Setelah itu kemudian posisi baterai atau posisi baterai dia tidak melalui fuse, langsung menuju ke terminal C. Dan masa dari starter tersebut kan ada ini dua buah bautnya. Ini langsung ke masa dari dari bodi mobil tersebut. Jadi tidak perlu kita kasih masa. Kan kalau kita mau praktek kan ada masa dulu kan. Nanti kalau di mobil udah waktu kita pasang ke mobilnya, dia langsung terhubung sama negatifnya. Jadi kita tinggal memberikan arus positif ke motor tersebut. Ada yang ditanyakan dari rangkaian tersebut? Bisa membedakan. Nah, terima kasih. Selanjutnya kita akan membongkar dari motor tersebut. Yang di
Bang, aku tugas kamu bang. Iya. Nah, di sini kita terdapat dua penempatan, yaitu tipe konvensional dan tipe reduksi. Coba dua orang maju dulu, sebentar. Bisa juga, juga. Ya. Ya lagi. Satu lagi. Nah. Ya, kemudian. Ada. Ini boleh masuk. Ya, dulu.
perbedaan lah. Nah, perbedaan dari perbedaannya. Perbedaan gigi antara yang ada yang gigi sama yang konvensional. Nah, yang reproduksi di dalamnya terdapat sebuah gear untuk membantu putaran si pinion gear. Ya, nah di dalamnya ada juga di gambar tuh cuma dinamakan dari sebelah, ini ditambah satu. Dan armatunya cuma seperti ini. Jadi di konvensional yang pakai kopling atau clutch. Yang di reproduksi yang pakai sebuah gear. Untuk tipe armatur, untuk yang reduksi dia terpisah. Cuman ada gear untuk membantu putaran. Satu yang di konvensional dia unikkan, kemudian itu terhubung sama apa namanya lo? Tahu? Terhubung sama pinion gear. Nah, silakan teman-teman.
perbedaan dari motor starter, tipe konvensional sama reduksi. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, maka kita cukupkan untuk pelajaran hari ini, yaitu sampai sini saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.